Baik pemirsa, di tengah bencana yang tengah dialami oleh masyarakat Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Riau di sini memang dan juga Aceh maksud kami ini kalau kita lihat di sini adalah salah satu yang menjadi sorotan dari masyarakat adalah bagaimana penyaluran bantuan atau bansos dari pemerintah yang dinilai terkadang masih belum merata dan juga bagaimana kadang-kadang dinilai bantuan itu masih dilakukan secara kurang etis begitu pemirsa, dan kita akan menanyakan sebetulnya bagaimana kondisi di lapangan atau di daerah pemilihan salah seorang anggota Komisi 8 yang memang memiliki dapil di Sumatera Utara 1. Sudah bersama kami Bapak Husni. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya Pak. Ini kalau kita melihat Pak, banyak sekali sorotan di masyarakat terkait bagaimana bantuan sosial nih Pak. Bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat mungkin di daerah pemilihan Bapak ini masih banyak yang belum terjangkau oleh bantuan atau mungkin seperti apa Pak. Dan juga dilihat adalah bagaimana bansos ini diberikan tidak dengan cara yang layak begitu Pak, dengan dilempar dari helikopter. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Apakah ada evaluasi Pak terkait bantuan sosial ini Pak? Jadi begini ya, kebetulan saya kan dapil Sumut 1, Medan, Deli Serdang, Sedang Berdagi, dan Tebing Tinggi. Itu kebetulan tidak begitu parah ya, tidak begitu parah, masih bisa jalur darat masih bisa masih bisa dilalui dan juga dalam jangka sangat pendek ya 2-3 hari itu air rata-rata udah surut. Ya, tapi saya juga selaku ketua Timwas Kebencanaan DPR RI kan tidak hanya boleh melihat satu sisi ya, maksudnya satu tempat saja. Ya, saya juga melihat bagaimana situasi dari 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu hari ini tingkat korban yang masih paling besar itu ada di Provinsi Aceh ya. Kemudian ada juga daerah-daerah yang terisolir, yang tidak terbuka akibat banjir bandang, akibat ada tanah longsor yang menghantam banyak jembatan-jembatan yang menjadi alat vital daripada menghubungkan satu kabupaten ke kabupaten lain terputus. Seperti yang kejadian di Aceh Tengah ya, Aceh Tengah itu dia masih bantuan tuh lewat udara. Begitu juga sebahagian di daerah Tamiang ya, itu memang lumpurnya ya itu sampai mencapai 2 meter. Jadi kemarin kita juga melihat ya, baik di Sumatera Utara maupun di Aceh, pendistribusian yang daerah-daerah yang begitu sulit akhirnya melewati udara ya. Ya, tapi kalau daerah-daerah yang ada lautnya itu masih mendingan lah ya. Itu bisa dengan kapal laut ya. Tapi yang udara yang kemarin kita lihat memang sebahagian besar ya begitu dijatuhkan itu akhirnya banyak ya ada yang rusak lah. Baik itu sembako yang jatuh ke tanah yang pecah ataupun sembako yang tidak jatuh ke tanah, mungkin dia jatuh ke lumpur. Ada juga mungkin masuk pekarangan rumah orang dan lain sebagainya. Jadi kita mestinya dari hari ke hari ya. Saya yakin lah ya, banyak pola-pola untuk makanan yang lewat udara ya, mungkin kayak dikasih suatu bag keranjang besar mungkin ya atau ya langsung udah dekat baru diputus, mungkin tingkat kerusakannya lebih rendah ya. Juga kan ada pernyataan dari masyarakat ini juga pertanyaan nih, pemerintah tuh cenderung agak sedikit lambat Pak dalam memberikan bantuan sosial. Jadi ada daerah-daerah yang masih belum terjamah nih Pak oleh bantuan-bantuan distribusi itu. Nah, Komisi 8 sendiri melihat seperti apa Pak? Kalau saya melihat bukan terlambat, tapi begitu besar ya. Kita melihat sebelum banjir bandang perubahan cuaca di Sumatera, baik itu Sumatera Utara, Padang dan Aceh, kan sebelumnya terjadi yang di Pulau Jawa, Semeru, kemudian ada banjir bandang di Jawa Tengah ya kan. Jadi
Ya kita boleh katakan ini belum selesai. Tiba-tiba berapa kabupaten kota yang terdampak banjir kali ini di Aceh misalnya. Berapa kabupaten kota yang terdampak banjir kali ini yang terjadi di Sumatera Utara. Begitu juga di Sumatera Barat. Saya melihat ya teman-teman mitra-mitra kita baik itu BNPB, Kemensos, baik itu dari Basnas, Kemenkes dan lain sebagainya, mereka sudah bekerja begitu sudah begitu maksimal. Kita terus terang ya, kita sebetulnya bangga melihat mereka. Boleh dikatakan kerja hampir 24 jam itu, ya, di daerah bencana, tidak ada listrik, tidak ada air bersih, kemudian tidak ada alat komunikasi dan sebagainya. Tapi kita boleh katakan mereka adalah orang-orang profesional. Tapi apakah bisa sempurna? Saya pikir sudah kalau kita boleh beri penilaian itu udah cukup baik ya. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, tadi itu pembahasan kami bersama dengan Bapak Husni dari Komisi 8 DPR RI yang melihat atau mengevaluasi bagaimana penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak dari bencana di Sumatera. Dan beliau menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para tim BNPB, tim SAR dan juga Kemensos ini juga sudah sesuai dengan aturan dan memang mungkin masih banyak yang belum terjamah atau merasakan dampak dari bantuan dari pemerintah yang telah diberikan. Namun dipastikan nantinya ini bantuan akan dipastikan untuk bisa dirasakan dan juga merata ke seluruh bagian yang terkena bencana dan tentunya bisa segera pulih dari bencana yang tengah terjadi menimpa Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Sekian dari saya, Dadi Ramadan. Kembali ke rekan kami di studio.